Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga tetap di rumah untuk jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajarnya. Pada kesempatan kali ini Pak Doni akan menjelaskan tentang materinya ya, pada bab ketiga, yaitu tentang matrik. Nah, matrik itu sebenarnya apa toh? Matrik. Nah, kita akan belajar tentang matrik dulu ya. Matrik itu apa? Matrik adalah apa? Susunan bilangan yang dinyatakan atau diatur berdasarkan baris atau kolom, dan biasanya berbentuk persegi panjang. Kemudian ditutup dengan tanda kurung. Oke. Nah, bisa kalau menutupnya itu bisa pakai kurung siku atau kurung biasa. Nah, di sini matrik itu adalah susunan bilangan. Kenapa kok harus pakai matrik? Karena dengan kita membuat matrik itu bisa menyederhanakan kalimat yang terlalu banyak. Matrik adalah apa? Susunan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk baris atau kolom. Biasanya ini bentuk persegi panjang dan ditutup atau dipisahkan dengan tanda kurung siku, baik itu nanti kurung siku bisa juga kurung biasa. Nah, sebagai contoh misalkan ini ada matrik 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya adalah matrik, dimana ini adalah susunan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk ada baris, ada kolom ya. Di sini ada namanya elemen-elemen dari matrik. Oke, elemen matrik. Oke, perhatikan di sini. Nah, ada misalkan di sini adalah A11, A12, A13, kemudian A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, artinya apa di sini? A11 itu berarti apa? Elemen pada baris ke-1 kolom ke-1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pada elemen matrik itu bisa dituliskan dalam bentuk A, I, J. Jadi artinya ini elemennya adalah elemen pada baris ke-I dan kolomnya adalah ke-J. Nah, sebagai contoh yang pertama tadi, berarti contoh 1, 2, 3, 4. Nah, angka 1 di sini itu berarti 1 di sini adalah elemen pada baris pertama kolom pertama. Nah, sedangkan 4 berarti 4 di sini sebagai elemen pada baris kedua kolom kedua. Nah, bisa juga dituliskan berarti ini sebagai A11 adalah apa? 1, berarti A12 berarti elemen pada baris pertama kolom kedua adalah 2. A21 berarti elemen pada baris kedua kolom pertama adalah 3. Kemudian A22 adalah 4. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang
ordo matrik. Nah, ini mungkin pertama kali bagi kalian untuk mendengarnya. Ordo matrik itu apa toh? Ordo matrik adalah ukuran matrik. Nah, ukuran matrik itu biasanya dinyatakan dalam apa? Banyak baris kali banyak kolom. Nah, misalkan di sini sebagai contoh, kalau membuat matrik itu harus pakai huruf kapital. Misalkan matrik A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka matrik A ini ordonya berapa? Kita lihat ya. Kita hitung barisnya. Berarti baris pertama, ini baris kedua. Nah, di sini untuk yang ke atas vertikal itu sebagai kolom. Ini ada kolom pertama, di sini ada kolom kedua. Nah, berarti banyak baris ada berapa ini? Banyak baris sama dengan 2, banyak kolom juga 2. Maka matrik di sini dinyatakan dalam bentuk ordo matrik. Berarti A di sini adalah ordonya adalah 2 kali 2. Nah, ini jangan dikalikan, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti ordo A itu ya cukup disebutkan A ordonya 2 kali 2. Nah, ini sebagai M biasanya AMN. Berarti artinya apa? Ini ordonya yaitu M kali N. Oke, untuk contoh berikutnya yaitu misalkan matrik B itu seperti ini ya, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 1, 2. Nah, di sini matrik B ini ordonya berapa? Kita lihat, kita hitung ya, banyak barisnya. Banyak baris ada 1, 2, 3. Berarti banyak baris, M-nya sebagai berapa nih? M-nya adalah 3, N-nya atau kolomnya kita hitung 1, 2, 3. Maka matrik B di sini ordonya adalah 3 kali 3. Oke, sampai sini. Oke, submateri berikutnya yaitu kita belajar tentang transpos matrik. Ya, ini kelanjutan dari kemarin. Kalian harus tahu ordo matrik itu apa. Kemudian sekarang kita belajar tentang transpos matrik. Nah, transpos matrik itu apa? Kita ubah atau kita mengubah elemen baris menjadi elemen kolom. Begitu pula sebaliknya. Nah, artinya kita ubah kolom juga menjadi elemen baris. Sebagai contoh, misalkan dalam transpos matrik itu dilambangkan dengan T. Misalkan di sini A pangkat T itu adalah bacanya adalah A transpos. Sebagai contoh, misalkan matrik A adalah 1, 2, 3, 4. Maka kita akan mencari transpos dari matrik A, ya. Transpos dari matrik A. Transpos dari matrik A adalah apa? Dari matrik A, yaitu kita tuliskan dalam bentuk A pangkat T. Nah, A pangkat T di sini kita ubah atau kita tulis ya, elemen yang baris atau elemen yang horizontal menjadi vertikal atau kolom. Sebagai contoh di sini 1, 2 di sini kan baris pertama, kita ubah menjadi kolom pertama. Berarti nilainya adalah seperti ini, 1, 2. Kemudian pada baris kedua kan 3, 4 kita ubah menjadi kolom kedua.
Nah, maka ditemukan bahwa transpos dari matrik A itu adalah 1, 3, 2, 4. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh yang lain. Misalkan matrik B, di sini saya akan buatkan contoh matrik B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan mencari transpos dari matrik B atau B transpos. Nah, kita lambangkan dengan B pangkat T. Nah, T di sini bisa pakai huruf kecil juga bisa, huruf besar juga bisa, ya. Kita akan ubah di sini menjadi B transpos, yaitu kita ubah elemen pada baris pertama menjadi elemen pada kolom pertama, ya. Nah, di sini 1, 2, 3 ini baris pertama, kita ubah menjadi kolom 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk selanjutnya elemen pada baris kedua 4, 5, 6 di sini kita akan ubah dari baris kedua menjadi kolom kedua, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, maka kita temukan matrik B transpos itu adalah di sini 1, 4, 2, 5, 3, 6. Perhatikan di sini. Pada matrik B di sini adalah ordonya. Kemarin sudah saya jelaskan, ya. Ordo matrik adalah ukuran matrik. Di sini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ordonya di sini matrik B adalah 2 kali 3. Nah, ketika kita transposkan, ternyata ordo matrik menjadi berapa ini? Barisnya ada 1, 2, 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, ternyata kita lihat dari sini perbedaannya. Dari 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Jadi ini kita balik saja karena apa? Transpos matrik adalah mengubah elemen baris menjadi elemen kolom. Maka untuk ordonya juga berubah dari 2 kali 3 menjadi 3 kali 2 dengan contoh yang seperti ini. Sekarang kita akan belajar tentang kesamaan matrik. Kesamaan matrik. Nah, dua buah matrik, ya. Dua buah matrik dikatakan sama jika apa? Jika ordonya sama dan elemen yang seletak juga sama. Oke. Nah, misalkan jika dua matrik ini antara matrik A itu sama dengan matrik B, di mana matrik A adalah anggotanya adalah A, B, C, D, sedangkan matrik B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, dua buah matrik ini dikatakan sama jika elemen yang seletak. Nah, yang kita lihat dulu yang pertama adalah ordonya. Ordo yang pertama adalah 2 kali 2, yang kedua juga 2 kali 2. Maka di sini kita sebut ordonya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat elemennya. Berarti kita harus tentukan elemen yang seletak juga harus sama. Nah, berarti A di sini letaknya sama dengan angka 1. Berarti A haruslah 1 supaya sama. Yang B itu haruslah 2. Sedangkan yang C yaitu haruslah 3. Ini seletak, ya. Letaknya sama adalah 3. Sedangkan yang D adalah 4. Maka dua buah matrik ini dikatakan sama jika A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 3, dan D-nya adalah 4. Saya akan buatkan contoh. Misalkan diketahui matrik A adalah 2x min 1, 3 X plus Y, 5, dan B itu adalah di sini adalah 7, kemudian di sini 3, di sini yaitu 6, di sini yaitu 5. Nah, jika matrik A sama dengan B,
maka nilai dari 2x plus 3y adalah, nah kalau ada matriks seperti ini, langkah pertama adalah kita harus tahu dulu definisi dari kesamaan matriks, yaitu dua buah matriks dikatakan sama jika elemennya seletak sama dan ordonya juga harus sama. Kita lihat A dan B ini sudah sama, maka cara menjawabnya bagaimana? Kita tulis dulu A sama dengan B. Matriks A kita tulis 2x min 1, kemudian 3x tambah y, kemudian sini adalah 5 sama dengan 7, 3, 6, 5. Nah, kita lihat 2x min 1 di sini letaknya sama dengan angka berapa? 7 ya. Jadi 2x min 1 kita sama dengan kan 7. Jadi 2x sama dengan 7 tambah 1 adalah 8, maka x di sini adalah 8 bagi 2, yaitu adalah berapa? 4. Nah, x sudah kita temukan 4 untuk menghasilkan kedua matriks ini sama. Yang kedua, x plus y letaknya sama dengan angka 6. Berarti yang kedua adalah x tambah y sama dengan 6. Karena x sudah kita temukan 4, maka di sini adalah 4 ditambah y sama dengan 6, maka nilai y sama dengan 6 dikurangi 4 adalah 2. Nah, sesuai dengan pertanyaannya, kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah nilai dari 2x plus 3y. Nah, kita tuliskan 2x plus 3y. Jadi sama dengan apa? 2 kali x yang kita temukan tadi adalah 4, kemudian ditambah dengan 3 kali y-nya adalah 2. Berarti 8 ditambah 6 adalah 14. Jadi nilai 2x plus 3y adalah 14. Saya akan menjelaskan tentang jenis matriks. Nah, matriks ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah ada namanya matriks baris. Nah, matriks baris itu adalah apa? Matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Sebagai contoh, misalkan matriks A di sini adalah 1, 2, 3. Nah, karena ini hanya satu baris saja, maka matriks A disebut sebagai matriks baris. Kemudian yang kedua, yaitu ada namanya matriks kolom. Oke. Nah, matriks kolom itu adalah apa? Matriks yang terdiri hanya satu kolom saja. Jadi contohnya adalah matriks A, yaitu 1, 2, 3. Karena hanya satu kolom disebut sebagai matriks kolom. Oke, selanjutnya ada namanya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks yang elemennya hanya berada pada diagonal utama. Sebagai contoh seperti ini. Matriks A yaitu misalkan 1, 2, 3, 0, kemudian 0, 0, 0. Nah, karena elemennya pada diagonal utama disebut sebagai matriks diagonal. Ini namanya elemen pada diagonal utama. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada namanya matriks identitas. Nah, biasanya matriks identitas itu dilambangkan dengan I. Nah, untuk identitas untuk ordo 2 kali 2 yaitu adalah di sini 1, 0, 0, 1. Intinya kalau matriks identitas adalah matriks yang elemen pada diagonal utamanya adalah yang 1, yang lainnya adalah 0. Kalau identitas untuk ordo 3 kali 3 bagaimana? Yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini namanya adalah matriks identitas baik ordo 2 kali 2 maupun yang 3 kali 3. Oke, demikian penjelasan Pak Doni mengenai materi matriks pada subbab yang pertama ini. Semoga
ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kelas kita di Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.